Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisyana Lelianti Kafriani dengan NPM akhir 079 dari mata kuliah Ekonomi Politik kelas H, dan di sini saya akan menjawab 5 soal atau 5 pertanyaan UTS mata kuliah Ekonomi Politik. Mulai dari yang pertama, terkait jelaskan hubungan antara ekonomi politik menurut pemikiran Aristoteles. Jadi menurut pemikiran Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Politik, ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu politik itu sendiri, yang dimana pemikiran dari filsuf Aristoteles ini merupakan bagian dari sejarah ekonomi politik praklasik. Nah, menurut pemikiran Aristoteles, dalam perspektifnya, ekonomi itu disebutkan atau sifatnya tuh private atau kaitannya dengan kepemilikan sendiri, yang dimana dalam hal ini tuh pengelolaan sumber daya atau source-nya itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan setiap individu atau ranahnya itu pada urusan pengelolaan rumah tangga. Dan dalam perspektif Aristoteles dalam ilmu ekonomi ini, itu tidak sifatnya terpisah dari kepemilikan publik atau intervensi dari negara. Sedangkan politik dalam perspektifnya Aristoteles itu adalah ilmu tertinggi yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai the good life atau kebutuhan hidup yang baik, yang dimana negara dalam hal ini itu berperan penting untuk mengintervensi dengan cara mendidik warga negaranya untuk memiliki karakter yang lebih baik. Nah, dari hubungan antara ekonomi dan politik ini sebenarnya saling berkaitan dan memiliki latar belakang yang berbeda, yang dimana sama-sama tetap berorientasi pada etika namun tetap keep on the track-nya pada ilmunya masing-masing. Dan hubungan keduanya ini juga bukan sekedar untuk mencari keuntungan semata dalam segi materi, namun juga mempertimbangkan pada aspek keadilan, kesejahteraan, dan juga kesetaraan dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dan dengan catatan bahwasannya kedua ilmu tersebut tidak boleh saling overlapping atau tumpang tindih antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Jadi perbedaan yang mendasar antara kedua sistem merkantilisme dan juga liberalisme klasik itu terletak pada bagian intervensinya, yang dimana merkantilisme ini berfokus atau berarti perekonomian negara itu lebih berfokus atau lebih mementingkan dengan dasar pada pengelolaan ekspor daripada impor, yang dimana merkantilisme itu memandang bahwa perekonomian itu juga digunakan sebagai alat politik yang harus tetap dikendalikan, yang dimana sistem pasar itu harus dibawa pada intervensi negara atau kewenangan dan pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Sementara liberalisme klasik itu memandang bahwasannya perekonomian itu sebagai aktivitas yang bebas atau free market dan lebih mengutamakan kendali sistem pasar dengan berjalan sendiri atau mengurangi intervensi dari pemerintah maupun negara. Kemudian perbedaan dasar lainnya jika dilihat dari kedua sistem tersebut itu dapat dilihat dari peran negara, yaitu pada 3 prinsip yang dipegang oleh sistem merkantilisme, yaitu ada 3G, Gold, Glory, and Gospel, yang dimana pada sistem ekonomi saat itu Eropa itu meyakini bahwasannya suatu negara itu diukur kekayaannya tuh melalui jumlah kekayaan secara materi, seperti kepemilikan negara itu melalui emas, perak, dan juga logam mulia lainnya, dengan memprioritaskan ekspor daripada impor tadi. Nah, sedangkan aliran liberalisme klasik itu menurut Adam Smith, kekayaan negara itu justru sebaliknya, tidak dinilai sebagai jalan kemakmuran atau dilihat dari 3 kekayaan tadi atau secara materi, melainkan dipandang melalui menekankan pada sistem kendali pengelolaan produksi suatu negara itu dalam memanfaatkan adanya pengembangan sumber daya manusia, kapital, dan juga pemanfaatan sumber daya alam, yang dimana di sini tujuannya untuk mendukung faktor produksi itu sendiri untuk bisa negara tersebut lebih maju dan lebih kaya. Jadi bukan dilihat dari segi materi kepemilikan negara itu dilihat dari jumlahnya emas,
perak maupun logam lainnya. Kemudian liberalisme klasik juga menekankan bahwasanya ada kebebasan individu di sana atau yang disebut sebagai bebas pasar, laissez-faire, self-interest, dan juga persaingan dalam perdagangan jasa dan barang secara mandiri atau secara bebas tanpa intervensi dari negara. Kemudian pertanyaan nomor 3 terkait jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi yang modern. Sebelumnya konsep invisible hand itu menurut Adam Smith berarti bahwa mekanisme pasar yang diatur secara alami oleh harga dan persaingan dari pasar bebas itu sendiri, yang dimana dalam hal ini itu sama halnya dengan sistem liberalisme klasik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kendali atau mekanisme pasar itu dilakukan tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari negara, di mana kepentingan individu ini dalam mekanisme pasar itu memiliki kontrol atau hak penuh dalam mengarahkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Nah, konsep ini muncul itu berangkat dari pemahaman bahwasannya proses kerja pasar itu tidak perlu dilakukan adanya intervensi negara yang terlalu ketat, melainkan karena interaksi antara penjual dan pembeli itu akan secara alami dilakukan di dalam mekanisme pasar itu sendiri untuk menghasilkan harga yang lebih adil dan lebih efisien. Juga percaya bahwa ketika seorang bekerja dan berusaha untuk kepentingan sendiri, hasilnya itu akan bisa menguntungkan lebih banyak orang, yang dimana konsep ini juga akan mempengaruhi keputusan kebijakan publik kedepannya dalam sistem ekonomi pasar modern yang dapat memberikan landasan atau dasar efisiensi bagi kepentingan perkembangan ekonomi pasar bebas yang dinamis tanpa adanya campur tangan negara yang ketat, dan juga dapat mendorong adanya deregulasi yang berkelanjutan untuk bisa mengelola persaingan pasar bebas dalam perdagangan tersebut. Jadi harga pasar tuh bisa menyeimbangkan dengan secara alami sistem perdagangan mereka tanpa adanya intervensi, supaya perekonomian pasar tuh tetap bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 4 terkait uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Jadi dalam pemikiran ekonomi politik sosialis menurut Marx, prinsip sosialisme itu harus mengutamakan adanya keadilan, kesetaraan, kebersamaan dengan menghapus adanya kelas-kelas atau kepemilikan pribadi dengan menghilangkan konsep masyarakat tanpa kelas sosial. Nah, kritik Marx terhadap ekonomi klasik sebagai sosialis itu menilai bahwasannya konsep dari liberalis itu hanya cenderung berfokus pada akumulasi kapital dan sifatnya itu individual yang hanya ingin meningkatkan profit secara materi, yaitu uang, bagi kepentingan tertentu atau kaum borjuis. Dan hal ini berdampak pada kepentingan sosial dengan munculnya pembagian kelompok atau kelas sosial yang disebut dengan borjuis dan juga proletar. Nah, untuk itu Marx mengkritik bahwasannya sistem ekonomi klasik ini hadir untuk bisa membela kaum proletar agar mengurangi dan menghilangkan adanya kelas atau agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang sangat jauh untuk hanya mementingkan kebutuhan dari kaum borjuis. Dan sosialisme juga mengkritik bahwasanya dalam konsep liberalis itu harus bisa menekankan dan mempertimbangkan adanya aspek yang lain atau aspek nilai analisis risiko yang lain, seperti dalam hal kesehatan, relasi keluarga, dan urusan risiko lainnya. Untuk itu konsep sosialis ini menurut Marx sebenarnya hanya ingin nilai guna tenaga manusia itu lebih dihargai dibandingkan melihat nilai guna sebuah kapital atau profit secara materi dari sistem liberalisme itu sendiri. Kemudian pertanyaan nomor 5, bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial, pendekatan ekonomi sosialis ini lebih cenderung bisa digunakan karena pendekatan ini menekankan pada aspek kebersamaan kolektivistik, keadilan, dan juga kesetaraan tanpa memandang status maupun kelas sosial.
dan memahami bahwasannya jika dilihat dari nilai resiko ini juga sangat penting jika dilakukan pendekatan melalui ekonomi sosialis ini. Karena dalam hal ini juga fokusnya itu pada cara menghargai nilai guna tenaga manusia yang digunakan dibanding berfokus pada nilai profit atau akumulasi kapital melalui pendekatan ekonomi liberal itu sendiri. Jadi pendekatan yang lebih relevan jika diterapkan saat ini itu tidak bisa dikatakan kita bisa menggunakan pendekatan ekonomi politik secara murni atau memilih antara ekonomi liberal atau ekonomi sosialis. Menurut saya dalam membuat kebijakan dalam sebuah sistem atau konsep ekonomi politik itu harus bisa melihat kondisi sosial global saat ini. Yang dimana ekonomi global saat ini itu lebih tepat jika kita menggunakan pendekatan yang campuran dengan tetap berdasarkan aspek keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan kolektivitas dengan dasar kita lebih tetap adaptif untuk bisa menyesuaikan kondisi sosial ekonomi global yang terjadi saat ini. Nah, dari sisi pertumbuhan dan pengelolaan sumber daya dari ekonomi pasar itu, sistem pendekatan campuran ini menurut saya lebih relevan jika kita menggunakan dengan cara tersebut, karena dalam pendekatan ini kita masih bisa untuk mengakui atau menerima adanya sistem kepemilikan private maupun kepemilikan secara publik atau intervensi dari negara, dan tidak terlepas juga dari sistem mekanisme pasar bebas yang digunakan untuk bisa mendorong inovasi dan efisiensi kepemilikan secara publik maupun mandiri, dan dimana hal ini tetap mencerminkan adanya aspek keadilan, kebersamaan maupun kesetaraan tanpa mengurangi adanya ketimpangan kelas, status sosial maupun kelas-kelas lainnya seperti pada sistem liberalisme klasik yang hanya menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Sekian pemaparan dan jawaban dari saya terkait 5 soal tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.